Selamat malam semuanya. Senang sekali bisa kembali di acara mingguan kita yaitu Talks. Semoga teman-teman semua sehat ya di tengah musim pancaroba ini dan stay safe dimanapun kalian berada. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum kita mulai masuk ke sesi hari ini, aku bakalan share insight terkait what happens in crypto for the past week. Yang pertama itu ada salah satu pusat rehab di Spanyol itu menambahkan crypto trading addiction. Jadi The Balance, sebuah pusat kesejahteraan yang ada di Swiss, baru-baru ini menambah layanan untuk mengatasi jenis kecanduan yang baru, yaitu adalah crypto trading. Terus yang kedua ada Google yang meluncurkan Bard, yaitu pesaing dari ChatGPT. Jadi Bard ini sangat bisa dibilang sangat mirip sih dengan ChatGPT gitu. Dan akan tersedia untuk penguji terpercaya dan juga akan dirilis untuk publik dalam waktu dekat. Nah, kemudian ada Interpol yang ingin mengawasi kejahatan yang ada di metaverse. Jadi organisasi kepolisian internasional atau ICPOI atau juga dikenal sebagai Interpol saat ini sedang menyelidiki bagaimana organisasi ini bisa mengawasi kejahatan yang terjadi di dunia metaverse. Kemudian ada Bank of England yang meluncurkan Project Digital Pound, di mana proyek mata uang digital CBDC ini ditetapkan untuk menerapkan bentuk uang digital baru yang dapat digunakan oleh rumah tangga dan bisnis untuk kebutuhan pembayaran sehari-hari. Kemudian ada juga Twitter yang baru meluncurkan fitur 4.000 karakter untuk pelanggan Twitter Blue. Terus kemudian ada juga Nokia yang menggunakan metaverse untuk menghubungkan pekerja jarak jauh. Jadi baru-baru ini Nokia juga mengatur dua lab untuk bisa melihat korelasi antara metaverse dan teknologi yang mendasari metaverse itu sendiri. Kemudian ada juga undang-undang yang diusulkan oleh Israel untuk mengklasifikasikan cryptocurrency sebagai security. Nah, jadi Israel ini meminta untuk disahkannya cryptocurrency ini sebagai security, sedangkan di sisi lain bisa menyebabkan kerusakan besar pada industri kripto yang ada di Israel itu sendiri. Nah, kemudian ada juga yang lumayan hype atau hot minggu lalu, yaitu ada Kraken yang setuju untuk menutup operasi crypto staking di Amerika Serikat. Nah, jadi karena ada isu dengan Komisi Efek dan Bursa atau Security yang ada di Amerika Serikat, jadi Kraken setuju untuk menutup operasi crypto tradingnya. Nah, yang terakhir adalah berita tentang Senat Mississippi yang meloloskan bill untuk melindungi penambang cryptocurrency dari diskriminasi. Nah, untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa banget visit Instagram komunitas karena di sana kita nggak cuma update tentang project-project yang akan launching di launchpad kita, tapi kita juga update berita-berita terbaru yang terjadi di dalam industri kripto itu sendiri. Oke deh, jadi sama seperti episode sebelumnya akan ada reward $50 untuk teman-teman yang bertanya di sesi tanya jawab nanti, dan akan ada juga 5 lucky winners yang berhasil untuk share event ini sebanyak-banyaknya. Jadi kalian boleh banget nih ajak teman-temannya untuk join, dan harus nyelesain task yang ada di Crew 3 ya, baru kalian bisa eligible untuk menang jadi lucky winners di event di Talks malam ini. Oke, malam ini cukup spesial juga nih teman-teman karena kita kedatangan Chief of Operations atau COO dari komunitas sendiri, yaitu Mas Niki Oktarian. Jadi
Mas Niki sendiri ya sudah punya pengalaman yang cukup dalam nih di dunia kripto dan juga digital marketing. Nah, selain itu, Mas Niki ini sendiri juga pengalamannya dan pengetahuannya udah banyak banget. Jadi, malam ini sesuai dengan topik kita akan ngebahas tentang Outlook 2023. Nah, topik ini memang sedikit berbeda ya dari topik-topik sebelumnya, karena kalau sebelumnya kita ngebahasnya tentang either itu trading atau kripto. Nah, kalau di Outlook ini sendiri karena kita juga masih di awal tahun 2023, jadi kita ngebahas nih Outlook 2023. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, boleh nggak Mas Niki dijelasin dong sedikit aja Outlook 2023 ini sebenarnya ngebahas tentang apa sih? Halo, kedengeran ya suaranya? Halo. Iya, Oke. selamat malam semuanya. Outlook 2023 malam ini sedikit sinopsisnya itu bahas soal yang lagi hot di media. Apakah Indonesia akan resesi? Gitu sinopsisnya. Oke, berarti malam ini kan kita malam ini relive materinya nih ya Mas Niki ya. Boleh kalau memang nggak ada, maksudnya introduction-nya udah selesai, kita boleh langsung aja nih masuk ke materinya. Kalau mau share screen juga boleh. Ya, sebelumnya teman-teman mungkin bertanya-tanya ya kok relive judulnya. Jadi malam ini itu kita akan sama-sama nonton bareng siaran langsung dari kita komunitas, ada namanya tuh Comlearning kalau di tim komunitas ya. Jadi selama seminggu sekali itu kita belajar bareng, belajar hal yang baru. Terus di sana juga tim masing-masing dikasih kesempatan untuk belajar jadi speaker gitu. Oke, sebentar ya, saya share screen. Mas Niki ada yang bilang tuh katanya suaranya kurang jelas, Kak. Halo, halo, sekarang? Nah, jelas banget. Oke, sorry. Saya share screen. Oke, ini kurang lebih 21 menit, jadi teman-teman bisa santai aja ya, sambil ngopi atau ngeteh. Ya, kita mulai aja. Kalau nggak ada suara, tolong dikasih tahu ya. Nggak kedengeran nih, Mas Niki, karena kayaknya di mute deh. Oh, halo, sorry sebentar. Saya ulang share screen. Sekian banyak tadi itu tambahan insight aja ya buat teman-teman. Insight. Jadi jangan dianggap sudah pasti benar, jadi pertimbangan. Oke, sebelumnya disclaimer dulu. Materi yang saya sampaikan. Halo.
Ya, materinya sudah selesai nih. Oke, Silakan makasih yang banyak. ingin bertanya. Ya, makasih banyak Mas Niki untuk materinya. Nah, untuk teman-teman yang mau tanya, boleh open mic ya. Ini udah bisa langsung open mic. Halo, kedengaran nggak ya suaranya? Teman-teman ada yang mau tanya? Boleh, silakan. Halo, kedengaran nggak kalau suaranya? Oke. Thank you, Kak Vivi. Yang mau nanya, kalau mau nanya seputaran update di komunitas boleh juga kok sama Mas Niki. Boleh banget malahan. Halo, halo semua. Halo, iya. Mungkin pertanyaan saya untuk Mas Niki, kita kan sekarang sudah jalan sekitar 1 bulan di 13 hari di 2023 ya. Nah, berdasarkan prediksi-prediksi yang tadi disebutin dan berjalannya 1 bulan ini, menurut Mas Niki, apakah prediksi yang tadi disebutkan itu sudah sesuai dengan ekspektasi? Ada sesuatu yang bisa berubah? Halo, jelas nggak suaranya? Pertanyaan dari Mas Romi, jadi dari prediksi tadi, apakah relevan dengan keadaan sekarang ya? Itu Benar. gimana pandangannya? Karena kita kan 1 bulan 3 bulan. Halo, suaranya agak putus-putus. Iya betul, ada sesuatu. Oke, jadi kalau menurut saya, prediksinya mungkin bisa dibilang 80% tepat ya. Nah, nanti kalau Mas Romi mau cek, silakan ke link yang sudah saya bagi di grup. Di sana kita bisa lihat tingkat inflasi sekarang gimana, terus ada indeks keyakinan tadi, nggak bisa dicek di link sana. Sekarang progresnya gimana? Coba kita lihat tuh. Untuk sampai data 2023 kayaknya belum ada. Ya, dari websitenya belum update. Jadi terakhir itu sampai Desember masih turun. Sekarang berapa?
udah mulai menurun ya. ,7 untuk inflasi US. Nah, di sini kalau biasa kita nggak pernah ngulik-ngulik, ternyata BI ada menyiapkan data seperti ini. Ini bisa diakses publik. Nah, kita masih di atas titik-titik. Jadi masyarakat Indonesia masih punya daya beli yang cukup. Buat lengkapnya teman-teman bisa baca ya, ini lumayan panjang soalnya. Oke, kira-kira begitu Mas Romi. Ya, terima kasih jawabannya. Oke, terima kasih Mas Romi atas pertanyaannya. Nah, sambil kita nunggu teman-teman yang lain, aku mau nanya dong Mas Niki, kira-kira kan tahu sendiri ya, akhir-akhir ini di industri kripto kan banyak banget event-event yang terjadi di luar dugaan nih, kayak Kraken yang mereka diharuskan untuk stop operating staking sistemnya gitu, dan banyak juga dari company-company lain yang ada di dalam industri kripto. Nah, kira-kira event-event yang seperti itu berpengaruh nggak ya? Maksudnya, apakah mereka juga bisa play their parts, kira yang bisa ngebuat jadi resesi apa enggak gitu? Karena maksudnya ini kan pertanyaannya dari secara untuk orang awam kan mungkin nggak ngerti ya kayak gitu. Apakah itu punya pengaruh atau enggak gitu? Halo, ya kalau menurut saya pribadi ada sedikit pengaruh untuk keuangan negara. Karena kayak tadi yang dibilang di US kan sekarang ada beritanya SEC itu kayak di Indonesia tuh OJK, dia melarang semua exchange di US nggak boleh ada fitur staking ya teman-teman. Jadi dari sana uang yang di staking itu pasti di unstake semua kan, pindah ya. Nah, nanti pindahnya kemana kita nggak tahu. Jadi uang yang ada di sana pasti berkurang gitu, capital outflow. Nah, jadi yang sebelumnya mungkin ya uangnya diputar, jadi uang yang diputarnya sekarang nggak ada. Tapi untuk ngaruh ke resesi tidak terlalu besar gitu pengaruhnya, hanya kecil. Menurut saya pribadi ya, begitu. Oke. Nah, Ya. terus satu pertanyaan lagi ya Mas Niki. Gini sih, untuk mungkin dari sebagian orang nih ya, maksudnya kan dari sebagian beberapa teman-teman di sini kan mungkin memang main jobnya itu adalah di kripto ya, di industri kripto sendiri. Nah, kita kan juga, maksudnya kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi di masa depan dengan kripto ini, karena banyak banget kejadian-kejadian yang memang unexpected gitu. Nah, kira-kira nih
hal apa sih yang harus dilakukan untuk misalnya ada kejadian yang misalnya di Indonesia nih kripto itu di ban itu segala macam. Gimana sih caranya kita nge-prepare diri kita gitu loh untuk sebelum hal itu terjadi kira-kira kita harus ngapain gitu. Apakah kita harus banyakin invest atau gimana gitu. Tipsnya aja sih gitu, Mas. Halo, ya jadi pertanyaannya bisa dibilang gimana menjaga uang kita di kripto gitu ya, kurang lebih. Iya, iya benar. Nah, kita sebagai investor kan seharusnya selalu melakukan namanya DIOR ya, selalu riset sebelum melakukan investasi. Jadi untuk menjaga keuangan uang kita yang di kripto, tentu aja kita harus selalu update dengan market. Jadi kalau ada berita besar yang pengaruhnya mungkin nggak bagus, nah kita bisa melakukan withdraw misalnya. Nah, itu salah satu caranya. Seperti sekarang kan ada isu BUSD ya teman-teman kalau ada update. Nah itu masih dalam bentuk isu. Kita masih belum tahu gimana kelanjutannya. Banyak yang bilang mungkin kayak Luna USD, gila ya. Kalau misalnya BUSD depek, wah dampaknya bakal sangat besar. Jadi ya kita harus selalu update market, terutama kalau teman-teman yang uangnya banyak di kripto, persentase dari investasinya, begitu. Oke, berarti memang kuncinya itu harus sering-sering research ya, maksudnya riset market dan kondisi yang ada di kripto sendiri ya Mas ya berarti. Iya benar. Oke, nah teman-teman, kita ada yang mau menanya lagi nggak nih? Karena seperti yang aku bilang tadi, Mas Niki ini banyak banget loh ilmunya yang bisa diambil dan bisa banget dipelajari gitu loh. Karena memang Mas Niki terkenal sih dengan ilmu-ilmunya gitu. Jadi boleh banget untuk teman-teman yang mau nanya, boleh langsung aja. Kalau yang malu ngomong, boleh via chat, nggak apa-apa nih. Biasanya Mas Jaya Manggaraya nih nanya. Katanya mau nanya tadi. Halo, selamat malam. Ya, halo. Selamat malam. Izin bertanya ya, Kak? Boleh banget, boleh. Ya, yang saya penasaran kan ini. Yang disampaikan Pak Niki tadi kan pemaparan ekonomi secara makro. Sedangkan secara mikroekonomi kan menurut hemat saya ini usaha para pelaku-pelaku UMKM ini kan sudah mulai bangkit kembali gitu Pak di tahun ini kan. Sejak akhir tahun lalu gitu. Dan ini kan saya juga sama teman-teman itu kenal kripto kan sejak pandemi itu kan penghasilan bulanan kan menurun gitu. Terus mulai mencari cara berinvestasi, browsing-browsing dari FB dan dari YouTube gitu Pak ya. Nah dari pemaparan ekonomi yang positif tadi terus sudah banyak investor kripto yang retail, yang sektor UMKM yang bergabung ini. Nanti ke depannya outlook-nya itu bagaimana Pak? Atau komunitas ini punya rencana untuk menjaring lebih lagi gitulah investor terutama yang retail, yang pengusaha-pengusaha kios itu kan kebanyakan sekarang sudah mulai main kripto itu Pak. Dan kebanyakannya itu kenalnya itu dari FB dan dari YouTube gitu. Masih jarang sih yang di Telegram sama Discord gitu. Kebanyakan dari FB sama YouTube sih. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Halo. Ya, thank you ya pertanyaannya. Saya simpulkan jadi pertanyaannya gimana outlook kripto di ke depan ya. Terus di Indonesia banyak retail yang mulai berinvestasi di kripto. Terus
Benar nggak gitu Pak maksudnya? Iya Pak, ini kan banyak banget itu yang mulai kenal kripto sejak pandemi kemarin itu. Nah ini outlook ke depannya bagaimana gitu? Ya kalau menurut saya pribadi, sekedar informasi buat Bapak, ada media yang namanya Watcher Guru, pernah dengar Pak? Itu media kripto, namanya Watcher Guru. Bentar saya copy kalau belum pernah dengar. Nah itu di grup sudah ada ya. Nah ini saya forward juga informasi yang dia bagi. Nah itu ada fun fact, less than 5% of the global population is invested in crypto. Nah dari sini kita tahu dari 2020 memang mulai banyak orang investasi, itu bukan kripto aja ya, tapi di instrumen investasi yang lain juga, termasuk saham. Kenapa? Karena di 2020 banyak usaha offline yang banyak menghadapi kendala ya, terus jadi orang-orang mulai berpikir cara memutar uangnya atau cari side hustle. Nah, di sanalah ada investasi-investasi yang model-model saham, kripto itu mulai jadi bahan untuk dipelajari yang baru. Ditambah lagi sesuai penjelasan yang di materi tadi, karena pemerintah ngeprint duit, jadi ada banyak uang nganggur gitu, uang nganggur yang gratis. Apalagi kan ada beberapa negara yang dapat bantuannya uang cash tunai gitu untuk masyarakatnya. Nah, jadi karena dari sana terus ada banyak influencer juga yang menyebarkan informasi, banyaklah para retailer yang masuk. Nah, dan ternyata selama 2020 sampai 2023 sekarang, nah sesuai yang informasi dibagi Watcher Guru ini, ternyata baru kurang dari 5% dari seluruh penduduk dunia. Jadi bisa dibilang ini masih tahap early gitu. Nah bayangkan nanti kalau misalnya kita di kripto adopsinya mulai meningkat gitu. Kita sebagai early investor atau yang bisa disebut apa ya, feature investor, kita percaya hal yang kita investasi ini bisa punya dampak yang besar gitu di kedepannya, pasti akan ya mendapat imbal balik. Ya kita nggak tahu lah berapa nanti imbal balik yang akan kita dapat. Tapi kalau misalnya kripto sudah mulai diadopsi secara massal, pasti ya kita akan cuan. Begitu Pak. Tapi ya memang perlu diperhatikan juga ya, kripto apa sih yang kita hold gitu. Nggak sembarangan ya. Iya sih Pak, untuk yang investor-investor kecil gitu loh, yang sekitar dia kalau nabung sekitar 10 juta atau di bawah itu atau di atas itu kan naik jumlahnya gitu dari tahun 2001 apa 2002 gitu. Dan memang sudah banyak yang merasakan profitnya lah sejak 2021 gitu, antara saya dan teman-teman gitu. Ya ini bagus ada media dari komunitas ini, saya harap kedepannya bisa lebih viral lagi dan banyak yang ngikut eventnya bagus ini Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga. Oke, terima kasih Mas Jaya Manggarayan.
Nah, Mas Niki, ini ada yang nanya nih di grup, katanya, apakah boleh bertanya di sini ya via chat? Soalnya ada gangguan mic. Katanya, ada tidak dampak uang digital dan cryptocurrency terhadap perekonomian masyarakat? Gimana tuh, Mas? Halo. Ya, ya. Untuk Mas Dito ya. Oke, wah pertanyaannya ada 3. Nomor 1 itu, apakah dengan adanya inflasi dan isu resesi ini berdampak pada investasi yang ada di dunia, dan apakah berdampak pada roda perekonomian? Saya jawab satu persatu ya. Untuk nomor 1 ini pasti ada dampak ke roda perekonomian, karena kalau ada resesi ya orang-orang minat investasinya jadi menurun gitu. Terus karena ada kenaikan bunga di bank, nah jadi orang-orang malah tertarik taruh uang di bank, karena persentase uang atau bunga yang ditawarkan itu cukup tinggi ya, dibandingkan sebelum resesi ya mungkin hanya 2%, 3%. Nah, nanti kita belum tahu ke depannya apakah suku bunga akan naik lebih tinggi lagi. Jadi ya pasti berdampak pada roda ekonomi. Terus nomor 2, bagaimana tips dan trik yang dapat diberikan kepada kami para investor pemula terhadap adanya isu resesi ini dan adanya inflasi? Apa yang sebaiknya kami lakukan? Oke, ini ya menurut saya pribadi ya, ini juga saya terapkan. Seharusnya kita kalau memang full time investor ya Pak, kita kan harus dior ya, kita harus mantau market. Jadi kalau kemampuan kita untuk menganalisa baik, pasti kita bisa keluar di waktu yang tepat gitu, sebelum market dump. Nah, jadi karena keadaan seperti sekarang, kalau misalnya sudah terlambat ya keluarnya, ya kita mau tidak mau ya memang harus hold atau melakukan cut loss. Terus daripada hold, mungkin kalau Bapak belum tahu bisa kan di staking atau taruh di ada yang namanya liquidity provider gitu, LP. Nah, jadi token yang kita punya yang nyangkut ini nggak nganggur gitu, dia bisa bekerja juga. Nah, terus karena ada isu resesi, uang yang kita punya yang uang nganggur ya Pak, untuk sementara kalau saya pribadi saya pindahkan dulu ke aset yang low risk gitu, yang tidak fluktuatif. Misalnya kalau saya sih taruhnya di RDPU, reksadana ya. Jadi di sana uang kita juga tetap diputar tapi dengan return yang tidak terlalu tinggi. Jadi sambil kita menunggu isu resesi meredah dan kita pantau market mungkin ada tanda-tanda mulai membaik, nah dari sanalah kita mulai mencairkan uang kita tadi yang ingin untuk baru masuk ke market yang fluktuatif. Kalau saya begitu ya. Terus nomor 3, kemudian pertanyaan saya yang terakhir yaitu, apakah dengan adanya inflasi bisa menguntungkan atau merugikan jika dilihat dari berbagai sektor atau sudut pandang? Dilihat dari berbagai sektor atau sudut pandang. Inflasi membuat berbagai harga itu komoditas ataupun investasi turun ya Pak. Kita
yang investasi maksudnya turun. Tapi kalau untuk barang-barang komoditas kebutuhan sehari-hari malah naik ya, jadi mahal. Jadi kalau dilihat dari sana, apakah menguntungkan dan merugikan? Ya, dua-duanya itu ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Contohnya aja pedagang. Jadi kalau karena inflasi seperti sekarang kan mungkin yang usahanya jualan bensin, terus dia pandai memantau market, jadi dia sebelum inflasi sudah menyetok banyak bensin. Nah, begitu sekarang harga bensin naik, ya dia cuan lah gitu, dari usaha jual bensinnya. Terus apa yang rugi? Pihak mana yang rugi? Tentu saja yang paling sering terkena itu pasti para investor yang masuknya salah ya, timingnya. Pasti pada beli di harga yang tinggi gitu, untuk aset-aset yang fluktuatif seperti kripto dan saham. Apalagi kalau kemarin masuknya di bullish ya, 2021. Nah, sekarang mungkin sudah minusnya 90%-an. Begitu. Jadi setiap keadaan, kalau menurut saya pribadi, pasti ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Begitu ya, Pak Dito. Oke, terima kasih Mas Niki. Apakah Pak Dito? Oke, baik Bapak, terima kasih banyak atas jawabannya, sangat menjawab katanya Mas Niki. Ini kayaknya pertanyaan terakhir nih, yang dari Cleo nih, Mas Niki. Tadi kayaknya ke skip dari Cleo ya kalau nggak salah nih. Pertanyaannya ada tidak dampak uang digital dan cryptocurrency terhadap perekonomian masyarakat? Halo, oh ya, sorry, ada yang ketinggalan ya. Iya. Dampak uang digital dan cryptocurrency terhadap perekonomian masyarakat. Menurut saya ada dampaknya dan itu harusnya positif. Kalau penerapan cryptocurrency nanti berjalan dengan baik. Yang lagi banyak digencarkan negara-negara kan CBDC ya, CBDC atau CDBC. Nah, kalau itu nanti berjalan dengan baik, harusnya seperti konsep yang sekarang di blockchain kan, transaksi semuanya terlihat transparan ya, jadi kita bisa tahu uang-uang dari pemerintah itu perginya kemana sih. Nah, dengan itu mungkin teman-teman lain yang mengikuti dunia politik pasti tahu ya, uang yang dari pemerintah itu banyak macetnya sebelum sampai ke masyarakat. Nah, dari sini kalau penggunaan cryptocurrency bisa berjalan dengan baik, ya mungkin jadi salah satu solusi untuk menghindari korupsi tadi. Jadi uang dari pemerintah itu bisa sampai kepada masyarakat dengan jumlah yang sesuai. Jadi tentu perekonomian masyarakat bisa jadi lebih baik. Oke, gimana Kak Cleo? Apakah jawaban dari Mas Niki menjawab pertanyaannya? Oke, terima kasih sudah dijawab Pak. Oke. Iya nih, kalau misalnya bisa berinteraksi secara langsung, kayaknya lebih seru ya Mas Niki ya, bisa tukar
pikiran, bisa diskusi secara langsung juga. Jadi kira-kira dari teman-teman community di sini ada yang mau bertanya lagi nggak ya? Kalau nggak ada, Mas Niki, sebelum closing, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi nggak untuk teman-teman? Oh, ya, dari saya mungkin seperti materi yang dibilang tadi soal Outlook 2023, dari kita sebagai retail tetap bekerja dengan baik ya. Kita tidak tahu keadaan ke depan bakal gimana. Terus kita juga usaha cari lebih dari satu sumber pendapatan ya teman-teman. Karena kalau bergantung pada satu, ya kita bakal mengalami susah nanti kalau misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan jangan lupa selalu siap dana darurat. Bagi yang belum punya dana darurat, ayo segera mulai dikumpuli gitu, untuk berjaga-jaga. Oke, gitu aja. Nah, buat teman-teman nih yang masih bingung gimana bikin dana darurat, kalau mau nanti boleh banget kita ajak Mas Niki lagi untuk di Komtalk selanjutnya, gimana caranya kita bikin nyisihin dana darurat gitu. Karena Mas Niki ini dia sering kayak yang Mas Niki sebutin tadi, kita di komunitas itu setiap minggunya kan kita memang ada Komtalks nih, Komlearning teman-teman, sorry. Nah, kita tuh di situ belajar banyak, kita diajarin gimana caranya bikin dana darurat dan segala macam. Jadi kalau memang teman-teman di sini mau, kita bisa arrange lagi untuk ajak Mas Niki lagi di sini ngajarin kita gimana caranya atur dana darurat ya. Boleh nggak sih Mas Niki? Iya, boleh. Oke deh, oke boleh ya. Nggak kerasa nih udah 1 jam juga Komtalks kita malam ini. Sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Mas Niki karena udah luangin waktunya, udah bagi-bagi ilmu juga ke teman-teman community di sini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang udah nanya dan partisipasi dan juga diskusi dalam Komtalks kali ini ya. Nah, untuk seperti biasa, kalau teman-teman mau ada request, kita mau ngebahas topik apa, boleh banget drop idenya di grup. Karena nanti kita bakal, bisa aja nih topik yang dari teman-teman saranin, kita angkat di Komtalk selanjutnya. Oke deh, segitu dulu aku rasa. Sekali lagi terima kasih banyak ya Mas Niki atas waktunya. Dan teman-teman yang lain juga, terima kasih banyak. Selamat malam. Bye-bye semuanya. Ya, selamat malam semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Niki.